Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa kuasa doa itu sangat luar biasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan pada kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama dipersatukan dengan ikatan tali kasih daripada Tuhan sebagai satu keluarga besar di dalam Kristus, di mana Engkau menjadi sang kepala bagi gereja. Dan kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami beribadah baik onsite maupun online, kami tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi kami hanya fokus kepada kasih Kristus. Karena kasih Kristus yang akan mempersatukan kami dan memberikan kami damai sejahtera. Berkati pemberitaan firman Tuhan, kuduskan, sucikan hamba-Mu untuk dapat layak menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua, dan saya tambahkan ayat yang ketiga. Sesuai dengan tema pada saat ini, saya diberikan tema bertekun dalam doa. Oke, saya bacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu sekalian. Kolose 4 ayat 2 dan ketiga, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, doa bagi umat percaya adalah nafas hidup. Sesuai dengan firman Tuhan tertulis bahwa doa adalah nafas hidup orang benar. Doa itu bukan sekedar suatu program atau proyek atau satu kegiatan, tetapi doa merupakan satu refleksi kehidupan orang yang mengasihi Tuhan, sehingga dia bisa terkoneksi dengan Tuhan secara pribadi. Nah, bukan terkoneksi dengan sesama manusia. Doa itu merupakan satu komunikasi dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita lebih banyak memutuskan untuk lebih banyak berdoa, maka dia akan lebih banyak bersandar kepada Tuhan. Lebih banyak dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lebih banyak berdoa, maka dia akan hilang dari segala kekhawatiran. Karena hidup di dalam doa, dia adalah menyerahkan semua perkaranya di hadapan Tuhan. Doa merupakan juga kunci. Kunci untuk membuka kerajaan sorga. Karena itu Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami, di mana disebut datanglah thy kingdom come, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu di kotaku, di bangsaku, di rumahku, di ruanganku seperti di sorga. Wow, jadi doa ini benar-benar adalah suatu akses untuk membuka pintu sorga. Tetapi doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi kita. Doa itu menyatu dengan hati Tuhan, sehingga di dalam doa itu biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena seringkali Bapak Ibu sekalian, keinginan kita lebih besar daripada melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, lebih banyak orang berdoa berarti dia akan lebih berkurang meminta untuk kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ketiga,
itu Paulus benar-benar memberikan suatu surat dan penggembalaan kepada jemaat di Kolose, karena waktu itu jemaat di Kolose banyak terpengaruh oleh guru-guru palsu, banyak penyesatan terjadi di sana. Nah, di sini juga Paulus berkata, bertekun dalam doa dan dalam pada itu juga berjaga-jagalah, waspada sambil mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, 1 tahun lebih pandemi COVID-19 ini terjadi di seluruh muka bumi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seumur hidup saya belum pernah mengalami seperti ini. Ya, suatu peristiwa yang langka, dan sampai hari ini masih belum ada keputusan yang pasti kapan pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam masa lockdown seperti ini ada pelarangan-pelarangan, pembatasan, PSBB, lockdown dan lain sebagainya. Di bangsa-bangsa lain mereka menerapkan lockdown. Itu berarti untuk kita menguji hati kita untuk lebih banyak prepare hidup kita, mempersiapkan hidup kita untuk lebih mengarah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Apalagi di dalam pandemi ini begitu banyak orang yang menjadi korban. Jadi kita harus waspada senantiasa, berjaga-jaga, tetapi juga sambil mengucap syukur. Secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, saya nih belajar kehidupan 1,5 tahun ini, hampir 1,5 tahun ya, masa pandemi ini. Saya secara pribadi belajar kehidupan. Bagaimana setiap pagi saya bangun pagi, saya mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kami masih diberikan hidup, kesempatan untuk hidup, kami mengucap syukur kalau di dalam hidup ini kami terus bisa produktif. Kami hidup bisa terus melayani Tuhan dalam berbagai situasi. Banyak pintu-pintu yang tertutup, tetapi Tuhan juga banyak membuka pintu-pintu, dibukakan bagi kita semua. Paulus saat ini, saat waktu ketika menulis pesan-pesan ini, di dalam ayat ketiga, dia berkata, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jadi permohonan daripada Paulus itu kepada jemaat di Kolose, berdoa untuk kami, untuk saya, dia katakan, bukan supaya saya bebas, supaya saya diberkati, supaya saya dapat makanan banyak, supaya saya terpelihara dengan sempurna, supaya saya dapat pakaian, saya dapat kebebasan, saya dapat amnesti, saya dapat banyak. Dia memohon kepada jemaat untuk mendoakan dia supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Pemberitaan apa yang diutarakan oleh Paulus ini? Dia katakan supaya kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jadi karena Kristus dia dipenjarakan. Di mana tertulis ayat-ayat seperti ini? Itu dalam Kisah Rasul 24 ayat ke-5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah, oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini ketika Paulus dipenjara karena Kristus, bukan karena kesalahan. Dia adalah seorang yang tokoh beragama, anggota daripada Sanhedrin. Dia seorang yang mengerti ahli Taurat.
Dia yang mengerti hukum-hukum Allah. Tetapi ketika dia mengetahui kebenaran di dalam Kristus, makanya dunia sekarang sedang mencari kebenaran itu. Bahkan Pilatus bertanya kepada Yesus ketika dia disidang, "What is the truth?" Apa itu kebenaran? Dunia menanyakan apa itu kebenaran. Bahkan Sokrates pun menanyakan, "Where is the truth?" Di manakah kebenaran itu? Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu tidak ditemukan kecuali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Agama itu Bapak Ibu sekalian dibuat oleh manusia untuk mencari Allahnya. Dan mereka berusaha untuk membuat manusia menjadi benar. Tetapi sesungguhnya mereka membenarkan diri sendiri dengan hukum-hukum agama. Tetapi Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak usah mengambil cara yang lain. Tidak usah membuat metode-metode yang lain. Tetapi dia berkata, hanya satu jalan melalui kepada Bapa. Tidak ada agama satupun di dunia yang menyebut Allahnya Bapa. Bapa itu adalah seorang kedekatan. Bapa itu mendengar seruan doa-doa kita. Bapa itu very close, dekat. Bapa itu adalah seorang yang memangku dan memeluk anak-anaknya, melindungi anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan." Jadi, kalau kita lihat, kebenaran itu tidak akan ditemukan. Dunia sedang mencari kebenaran. Bahkan tidak lama lagi, Bapak Ibu sekalian, dunia akan dikuasai dengan satu sistem dunia pemerintahan. Satu pemerintahan dunia, one world order. Dan insya Allah kalau kita diberikan panjang umur, tidak lama lagi juga dunia akan mempersatukan seluruh agama-agama di dunia. Dan mereka menamakan one world religion, satu agama dunia. Bapak Ibu sekalian, mereka akan membuat aturan-aturan manusia dengan satu isu yang dikatakan toleransi. Jadi semua boleh beragama. Allah kita satu. Allah kita bisa namanya berbeda-beda. Cara menyembah, cara beribadah kepada Dia bisa berbeda-beda. Tetapi mereka akan ungkapkan, tetapi we are one. Bapak Ibu sekalian, bahkan mereka akan membuat aturan-aturan. Boleh menyebut Allah, boleh menyebut apapun dewa-dewi, atau Tuhan, atau Allah yang Maha Kuasa, atau apapun juga julukannya. Tetapi mereka akan melarang menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, the time is changed. Waktu sudah berubah. Mungkin kita bisa beribadah pada saat ini sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Kita bisa beribadah secara online ataupun sebagian on-site, which is good. Jangan lupa kita terus membaca Alkitab, merenungkan siang dan malam. Kita bisa memakai teknologi secara luar biasa. Bahkan saya bersyukur dalam waktu 1 tahun lebih ini, saya nih penggerak doa udah puluhan tahun, mungkin sekitar 25-26 tahun begitu. Tetapi belum pernah saya mengalami satu masa di mana kami terkoneksi secara mudah dengan Timur Tengah, dengan Amerika, dengan Australia, dengan berbagai benua. Saya dulu orientasi, saya berpikir bahwa kita harus ngumpul sebanyak-banyaknya. Kalau perlu di satu stadion Bung Karno,
atau di ratusan kota, di borum-borum, di lapangan-lapangan terbuka penuh dengan umat Tuhan yang berdoa. Wow, saya merasa itu luar biasa. Di mana pernah waktu itu tahun 2012 itu ada World Prayer Assembly dilaksanakan, di mana saya mengarrange acara ini di 378 kota. Mungkin itu 4 juta orang berdoa bersama-sama. Tetapi kali ini berbeda. Tuhan bisa mempersatukan kita dengan cepat antar benua, antar kota, antar pulau. Satu sudut, kita pakai teknologi, which is good. Tetapi ada efek, jangan sampai kita terhisap kecanduan, edik, kebergantungan dengan teknologi. Sampai kita lupa membaca Alkitab. Kita lupa untuk berdoa. Kita lupa berdoa bagaimana sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan satu saat, saya katakan teknologi akan dipakai menjadi alat untuk antikris. Jual beli sudah dipakai oleh antikris. Satu sistem jual beli di dunia itu pakai teknologi. Bapak Ibu sekalian, jual beli semua dikontrol. Setiap transaksi sekarang baik pakai apa itu? Pakai kredit card kah? Pakai debit card kah? Itu semua dikontrol dengan satu di kota kecil namanya Basel. Dan semua transaksi dikontrol ke situ. Bukan kalau sekarang ribut vaksin, ributlah vaksin yang baru, varian yang baru dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, semua pakai data dan semua data kita sudah under control. Dan mereka mendapat komisi yang begitu luar biasa setiap transaksi. Ada komisi 0,00 sekian persen dan itu berapa triliun transaksi setiap hari yang dilakukan oleh umat manusia. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa harus pergunakan iman. Jadi di dalam Kolose 4 ayat 4 dan 5 ya, coba saya mau bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi, Bapak Ibu sekalian, doa orang benar itu seperti bagaimana? Doa orang benar itu bukan sekedar doa yang panjang. Banyak prayer listnya kayak shopping list, pergi minta ini, minta itu, tetapi semakin banyak dia berdoa, semakin dia katakan, Tuhan, ubahlah hidupku. Ubahlah hatiku. Tuhan, ubahlah cara pandangku. Sehingga kata-kataku senantiasa penuh kasih. Jangan sampai kita menyebut diri kita pendoa, tetapi kata-kata kita tidak ada kasih. Selalu menebar permusuhan, jadi haters, pembenci, pendendam. Jangan hambar dikatakan, sebab kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu sekalian, senjata di dalam doa itu adalah iman. Dan iman itu sebesar biji sesawi pun itu bisa menguproot, bisa mencabut akar pohon ara. Akar pohon ara meskipun pohonnya mungkin pendek, tetapi akarnya bisa kemana-mana panjang. Itu impossible. Banyakan orang hanya memotong pohon ara, tetapi mencabut akar-akarnya di bebatuan, di sela-sela bebatuan, itu nggak mudah. Dan tertanamlah di dalam laut. Dan di dalam Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, iman itu tidak kelihatan, tetapi iman itulah sesuatu landasan di dalam doa. Di dalam Ibrani 11
Ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Bapak Ibu sekalian, lebih banyak saat ini kita mengalami masa-masa pencegahan, pembatasan sosial, dan lain sebagainya. Ada namanya social distancing. Tetapi jangan sampai mengubah pola hidup kita jadi spiritual distancing. Apa itu spiritual distancing? Menjauh dengan Tuhan, menjauh fellowship kita dengan keluarga, menjauh fellowship kita dengan teman-teman kita, menjauh dengan komunitas kita. Hidup harus penuh dengan hikmat. Kita pergunakan waktu yang ada. Jadi saya katakan bahwa Injil itu tidak pernah bisa di lockdown. Karena itu Paulus berkata kepada jemaat Kolose, berdoalah untuk aku supaya aku bisa memberitakan kebenaran mengenai Kristus itu kepada banyak orang. Jadi Corrie ten Boom pernah berkata begini, Bapak Ibu sekalian, bukan seberapa banyak yang kita kerjakan, tapi berapa banyak yang Yesus kerjakan di dalam diri kita. Jadi kita ini harus lebih banyak mengosongkan diri kita, supaya kita bisa mencari perkara-perkara yang di atas. Di dalam Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bumi itu sedang menuju kehancuran. Bapak Ibu, dunia sedang dikontrol oleh kuasa jahat. Tetapi kita punya kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Kerajaan dunia akan digoncangkan. Langit digoncangkan, bumi digoncangkan, laut digoncangkan, darat digoncangkan. Supaya nyata apa yang tidak tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan hanyalah kerajaan Allah. Saya baru pulang dari NTT membantu saudara-saudara kita yang terkena topan seroja di sana. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bagaimana orang yang suka berdoa, orang yang benar-benar melekat dengan Tuhan, dia tahan banting. Di dalam penderitaan, di dalam masa kekurangan atau kelebihan, dia tetap stabil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena doa itu membawa perubahan. Doa itu membawa satu kebangunan rohani. Di Korea Selatan saya belajar 35 tahun yang lalu, saya belajar ketika saya masih muda. Saya dengan istri saya belajar di Korea. Waduh, mereka doa siang malam. Benar-benar mereka gaya hidup berdoa. Di mobil dia berdoa. Dan saya melihat anak-anak muda pun berdoa. Di musim dingin pun mereka di gunung-gunung. Ada di gunung ya, tempat bukit doa mereka. Mereka berdoa untuk Korea Utara. Saya teringat ketika dalam prayer rally waktu itu. Di prayer rally itu hujan deras sekali. Itu jam 10 pagi. Acara sudah harus dimulai. Waktu itu sekitar 4 juta orang berkumpul ya. Maaf, 2 juta, bukan 4 juta. 2 juta orang berkumpul di satu plaza di lapangan. Tetapi ketika jam 9 hujan lebat, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Para pendoa syafaat mengelilingi lapangan itu. Berapa kilometer persegi. Mereka bawa bendera, mereka berdoa, dan orang ngikutin. Jadi berkeliling di sekitar lapangan itu dengan garisnya, ada garisnya. Dan apa yang terjadi? Tepat jam 10. Saya ada di situ, saya menyaksikan sendiri bagaimana acara doa dimulai. Di luar lapangan itu hujan lebat, tapi di sini ditudungi dengan awan. Memang basah ya bawahnya, tetapi kami seolah-olah ditudungi oleh awan. Di Azusa Street itu terjadi gelombang doa yang luar biasa, sehingga itu merupakan suatu Pentakosta yang kedua dikatakan, di mana menyebar ke seluruh penjuru Amerika, bahkan bangsa-bangsa lain di dunia. Di Soe tahun 65 terjadi gerakan doa di rumah-rumah, sehingga bagaimana mereka itu terjadi satu pertobatan massal dan mujizat-mujizat dinyatakan. Orang mati dibangkitkan, orang yang bisa membuat air berubah menjadi anggur. Banyak sekali mujizat-mujizat terjadi.
Dan saya percaya ketika umat Tuhan juga berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawari 7:14 itu menjadi landasan juga bagi United States of America. Ya, in God we trust. Kita harus berdoa untuk Amerika kembali kepada kasih yang mula-mula, supaya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Tuhan akan pulihkan negeri mereka. Doa membawa perubahan dan kebangunan rohani. Yang kedua, doa memberi kekuatan. Firman Tuhan katakan berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan itu apa sih? Menantikan itu di dalam bahasa Ibrani-nya kafah. Kafah itu memberi waktu. Giving our time, giving ourselves, to put ourselves on the altar. Memberikan hidup kita di atas mezbah. Jadi Tuhan akan beri kekuatan. Yang ketiga adalah doa akan mengalahkan iblis. Iblis sekarang pada saat ini membuat kita teror, ketakutan. Ada berita ketakutan. Ada ini, kita banyak orang sekali yang menjadi paranoid. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam doa firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Jadi iblis itu seringkali membuat kita ketakutan, hopelessness, tidak ada masa depan. Tetapi saya katakan, doa orang percaya akan mengusir kuasa si iblis. Berapa puluh orang yang saya doakan dalam beberapa bulan ini, saya belajar terus Bapak Ibu sekalian mengenai doa ini. Jangan sampai saya jadi penggerak doa tapi saya tidak mengalami doa. Saya mengajarkan orang berdoa ketika dalam keadaan sakit. Mereka ada mungkin juga yang terpapar COVID dan mereka sudah memakai ventilator, ada di ICU dan sebagainya. Yang nomor satu adalah bukan sekedar saya mendoakan, saya membuat dia beriman, bangkitkan iman ya. Ayo katakan bahwa Tuhan Yesus akan sembuhkan aku, Tuhan Yesus akan pulihkan aku. Vaksin darah Kristus yang penuh cinta kasih akan memulihkan, menyembuhkan, dan akan membuat aku sehat kembali. Dan usir roh jahat, usir roh maut itu dari kehidupannya. Apa yang terjadi? Banyak di antara mereka menjadi sehat. Dan sekarang mereka sudah di rumah semua. Sehat seperti sedia kala. Itu karena kuasa doa. Yang keempat terakhir, doa mendatangkan mujizat. Mujizat. Bapak Ibu sekalian, di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu sekalian, doa akan mendatangkan mujizat. Dia akan memberikan kesembuhan kepada kita. Apa posisi Anda saat ini? Mungkin Anda merasa lemah, Anda mungkin sakit, Anda mungkin kekurangan secara finansial, Anda mengalami kebangkrutan, Anda mengalami PHK. Do you believe? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup membukakan pintu yang tertutup sekalipun? Tapi mungkin Anda berkata, Bapak, ini dalam keadaan krisis. Semua sedang mengalami krisis. Saya katakan, kerajaan sorga tidak pernah bangkrut dan kerajaan sorga tidak pernah mengalami kekurangan atau krisis. Dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Dia sanggup untuk mencurahkan berkat-berkat atas kita. Asal kita percaya. Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka Kristus ada di dalam kita. Maka firman Tuhan kan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dengan doa kita bisa menembus batas. Dengan doa kita bisa menembus satu dimensi yang baru. Dengan doa kekuatan yang baru akan ada di dalam hidup kita. Jadi kenapa kita harus berdoa? Doa yang pertama adalah membawa perubahan dan kebangunan rohani. Yang kedua adalah doa memberi kekuatan di dalam hidup kita. Ketiga, doa mengalahkan atau mengusir si iblis. Yang keempat adalah doa akan mendatangkan mujizat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama berdoa. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita akan angkat suara kita di hadapan Tuhan dan berdoa dengan iman.
Berdoa dengan iman. Jangan lihat keadaan, jangan lihat situasi, tetapi kita fokus kepada Dia, dan Dia sanggup untuk menyelamatkan, Dia sanggup untuk menyembuhkan, Dia sanggup untuk mengadakan mujizat apapun keadaan dan situasi kita. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, dan firman-Mu itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam situasi kondisi apapun mereka saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus hidup. Engkau hidup. Di mana setiap suku, kaum, dan bahasa akan sujud menyembah Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja. Akan bertekuk lutut kepada anak domba Allah. Terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib yang menebus setiap salah dan dosa, merubah setiap kehidupan kami kutuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, bagi setiap orang yang masih ragu-ragu, bahkan dalam saat ini keadaan mungkin mencengkram hidup mereka sehingga mereka merasa tidak punya masa depan, hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Di dalam nama Yesus saat ini, biarlah kami mau membuka hati kami dan kami mau mengundang Engkau masuk. Roh Kudus akan memenuhi setiap hidup kami, Sang Parakletos, seorang penolong yang lainnya itu penghibur itu. Masuk dan memenuhi setiap hidup anak-anak-Mu di dalam nama Yesus sehingga mereka mendapat kekuatan yang baru. Dan juga menaruh Engkau pada posisi tertinggi dalam hidup mereka. Yesus adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat bagi hidupku dan keluarga. Bagi mereka yang sakit, dalam nama Yesus, percaya dengan iman-Mu, dan Engkau katakan, aku menerima kesembuhan melalui darah Yesus, maka aku sembuh. Baik secara bertahap maupun pada saat ini, aku menerima kesembuhan dari Tuhan. Apapun situasi kondisi pada saat ini, di rumah kami masing-masing, di dalam nama Yesus kami berdoa. Ada kebangunan rohani di rumah kami masing-masing. Dan kami akan bertekun di dalam doa. Bukan hanya secara pribadi, baik secara korporat, sekeluarga, komunitas akan berdoa. Terus menerus, senantiasa. Terima kasih, biarlah damai, sejahtera, sukacita, kesembuhan, kekuatan, kebangunan rohani terjadi di rumah-rumah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.